Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamila Maulana Yusuf. Di sini saya akan memberi materi mata kuliah antropologi tentang cabang-cabang antropologi. Nah, cabang-cabang antropologi ini meliputi antropologi fisik dan antropologi budaya. Yang pertama itu antropologi fisik. Antropologi fisik menyelidiki dan mempelajari sifat-sifat jasmani manusia dengan perubahan-perubahan dan perkembangannya. Nah, antropologi fisik ini meliputi yang pertama ada paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari deskripsi manusia yang tidak ada lagi di dunia dengan mencari hubungan yang erat dengan manusia. Dan yang kedua ada evolusi manusia, yaitu ilmu yang mempelajari proses perkembangan dari tipe-tipe manusia dari mulai makhluk bukan manusia. Yang ketiga ada antropometri, yaitu studi tentang teknik pengukuran tubuh manusia. Nah, selanjutnya ada somatologi, yaitu studi tentang varietas manusia yang masih hidup dan tentang variasi perseorangan. Selanjutnya ada antropologi rasial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penggolongan manusia dalam kelompok-kelompok ras sejarah, ras manusia, dan hal tentang pencampuran ras. Dan yang terakhir ada studi perbandingan, yaitu tentang pertumbuhan organik dan antropologi konstitusional yang mempelajari perdisposisi dan tipe-tipe tubuh manusia terhadap penyakit-penyakit tertentu dan tingkah laku khusus seperti perbuatan atau tingkah laku kriminal. Nah, selanjutnya ada antropologi budaya, yaitu mempelajari keanekaragaman kebudayaan manusia dalam adat istiadatnya. Sistem kepercayaan, sistem ekonominya, sistem hukumnya, keseniannya, moralnya, dan rasa keindahannya yang berbeda dengan bangsa yang lain. Nah, antropologi budaya ini meliputi yang pertama itu antropologi prasejarah, yaitu mempelajari perkembangan kebudayaan manusia di masa lampau ketika belum terdapat bahan-bahan tertulis. Nah, benda-benda sebelum prasejarah dipelajari dengan yang pertama itu ada statisgrafi, yaitu terdapat pada lapisan tanah, dan yang kedua ada tipologis, yaitu mempelajari benda-benda atas dasar tipenya atau bentuknya. Selanjutnya ini ada alat-alat dalam prasejarah dibagi menjadi 4 masa, yaitu yang pertama itu ada masa zaman batu, yaitu Paleotikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Selanjutnya ada zaman tembaga, segala alat terbuat dari tembaga. Dan yang ketiga ada zaman perunggu, sebagai alat terbuat dari perunggu termasuk senjata. Dan yang keempat ada zaman besi, dimulai dengan diketemukannya biji besi. Oke, selanjutnya antropologi budaya ini meliputi yang kedua itu ada antropologi linguistik dengan konsep-konsep tingkah laku manusia yang direalisasikan dengan lingua atau bahasa, yaitu dengan meliputi yang pertama itu ada metode analisa bahasa, dan yang kedua ada hubungan bahasa dan budaya, dan yang ketiga ada mencatat bahasa yang tidak mengenal tulisan, dan yang keempat ada masalah hubungan bahasa dengan pikiran yang diwujudkan dalam pikiran dan tingkah laku. Selanjutnya antropologi budaya ini meliputi yang ketiga itu ada etnologi, dengan jalan mengklasifikasikan bangsa atas dasar ras dan kebudayaan, menjelaskan tentang penyebaran kebudayaan pada waktu sekarang dan waktu yang lampau, juga meneliti difusi kebudayaan. Dan yang keempat itu ada kebudayaan dan kepribadian, yaitu dengan memperbandingkan cara kebudayaan yang bersangkutan dengan kepribadian bangsa-bangsa tertentu, juga merupakan integritas antara kebudayaan dan kepribadian. Baik teman-teman, sekian mungkin penyampaian materi dari saya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau ada yang nanya, boleh raise hand ya. Udah, ada yang nanya lagi nggak?
Hmm, boleh deh Melani dulu. Pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya, bagaimana antropologi budaya berkontribusi terhadap pemahaman kita tentang norma-norma hukum dalam masyarakat? Rea boleh? Izin bertanya, pertanyaannya, dalam konteks apa antropologi fisik dapat memberikan wawasan tentang keadilan sosial dan penegakan hukum? Sabrina, boleh pertanyaannya? Baik, apa peran antropologi fisik dalam memahami aspek biologis dari perilaku manusia terkait dengan hukum? Raya, boleh pertanyaannya? Baik, bagaimana hukum adat dipahami dalam konteks antropologi hukum dan apa perannya dalam masyarakat? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Meilani. Jadi ada 5 cara antropologi budaya berkontribusi signifikan terhadap pemahaman norma-norma hukum dalam masyarakat, yaitu yang pertama itu ada hukum sebagai produk budaya, yaitu antropologi budaya memandang hukum sebagai bagian integral dari kebudayaan, mengkaji bagaimana norma-norma hukum terbentuk, dipahami, dan diterapkan dalam konteks sosial tertentu, serta bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi sistem hukum yang ada. Dan yang kedua ada pluralisme hukum, dan yang ketiga ada norma sosial dan penegakan hukum, yang keempat ada respon terhadap perubahan sosial, dan yang kelima ada pemahaman konteks lokal, yaitu dengan menggunakan metode etnografis, antropologi budaya memungkinkan peneliti untuk memahami praktikum hukum dalam konteks lokal yang spesifik. Ini penting untuk menciptakan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Gimana, Melani? Eh, ya, makasih ya Kamil. Ya, sama-sama. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Rea. Jadi antropologi fisik dapat memberikan wawasan tentang keadilan sosial dan penegakan hukum dalam beberapa konteks, yaitu yang pertama itu aspek biologis perilaku manusia. Itu antropologi fisik mempelajari faktor-faktor biologis yang memengaruhi perilaku manusia, termasuk kecenderungan untuk berperilaku sesuai atau menyimpang dari norma hukum. Dan yang kedua itu ada variasi genetik dan keadilan sosial, yaitu penelitian dalam antropologi fisik mengenai variasi genetik dapat menjelaskan perbedaan dalam respons individu terhadap sistem hukum. Misalnya, faktor-faktor genetik dapat berkontribusi pada perilaku sosial tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum untuk memastikan keadilan bagi semua kelompok. Dan yang ketiga ada interaksi antara biologi dan lingkungan sosial. Selanjutnya ada yang keempat, konteks budaya dalam penegakan hukum, yaitu dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, antropologi fisik membantu memahami bagaimana norma-norma budaya berpengaruh pada persepsi keadilan dan penegakan hukum. Bagaimana, Raya? Sudah cukup, terima kasih. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Sabrina, yaitu antropologi fisik ini berperan penting dalam memahami aspek biologis dari perilaku manusia, terutama dalam konteks hukum. Berikut mengenai perannya, yaitu yang pertama ada studi evolusi dan adaptasi, dan yang kedua ada hubungan antara biologi dan hukum, dan yang ketiga ada norma sosial dan kontrol, yaitu dengan memahami aspek biologis dari perilaku manusia. Antropologi fisik juga membantu menjelaskan bagaimana norma-norma sosial terbentuk dan dipertahankan. Bagaimana, Sabrina? Cukup, makasih. Selanjutnya saya ingin izin menjawab pertanyaan dari Raya, yaitu hukum adat dipahami dalam konteks antropologi hukum sebagai norma-norma yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, berfungsi untuk mengatur perilaku sosial dan menjaga eh, keteraturan dan perannya dalam masyarakat modern itu. Jadi ada definisi dan karakteristik, fungsi sosial, interaksi dengan hukum positif, dan yang terakhir ada peran dalam masyarakat modern. Gimana Raya? Oke, cukup. Makasih ya, Kamil. Oke, sama-sama.
Oke, mungkin segitu aja ya yang bisa saya sampaikan tentang materi antropologi fisik dan antropologi budaya. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.